Lina sampai di tepi desa Laksana. Desa itu sunyi senyap, seperti bukan kesunyian biasa. Hatinya sakit, teringat Pak Kasim yang memohon bantuan. Pak Kasim terdengar putus asa. Suaranya gemetar saat bercerita tentang wabah yang menyerang desanya. Lina memegang erat buku kunonya, lalu melangkah di jalan berdebu. Ia sudah berhari-hari berjalan, mengikuti bisikan angin dan aroma busuk yang samar. Bau penyakit makin menyengat saat ia mendekati pusat desa. Lina melihat tatapan kosong dari balik jendela-jendela yang tertutup rapat. Rasa takut yang mencekam menyelimuti Laksana. Tak lama, Lina menemukan Pak Kasim sedang menjaga api kecil. Matanya, meski dibayangi keputusasaan, berbinar-binar melihat Lina. "Kamu datang," seraknya, suaranya parau. "Kamu benar-benar datang." Lina tersenyum menenangkan. "Bapak mempercayakan tugas berat ini padaku, Pak Kasim," katanya, sambil meletakkan tangannya di lengan Pak Kasim. "Aku akan melakukan segalanya untuk membantu." Dengan hati berat, Lina mengeluarkan botol berisi ramuan langka, isinya bercahaya lembut. Kabar tentang orang asing dengan obat bercahaya cepat menyebar. Penduduk desa, dengan wajah cemas dan putus asa, keluar dari rumah mereka. Di antara mereka ada Mbah Sucipto, tetua desa, matanya berkilat aneh. "Wabah ini," seraknya, sambil bertumpu pada tongkatnya, "kutukan, hukuman atas dosa-dosa kita." Lina memperhatikannya, hatinya merasa gelisah. Kata-kata Mbah Sucipto terdengar dibuat-buat, sikapnya penuh perhitungan. Lina pernah melihat ini sebelumnya, manipulasi, eksploitasi rasa takut. Lina memutuskan untuk menyelidiki. Ia berbicara dengan penduduk desa, hatinya semakin sedih mendengar setiap cerita yang dibisikkan. Mereka bercerita, Mbah Sucipto memaksa mereka menjual tanah, menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan di tempat lain. Katanya, tanah itu terkutuk, wabah itu tanda dari roh halus. Namun, Lina merasakan kegelapan yang berbeda. Buku kuno di tangannya bergetar samar, membenarkan kecurigaannya. Mbah Sucipto bukan seperti yang terlihat. Lina mengkonfrontasi Mbah Sucipto. "Wabah ini, rasa takut ini, semua perbuatanmu kan?" tuduhnya, suaranya menggema di alun-alun desa yang hening. Mbah Sucipto terkekeh, suara tawa yang kering dan getir. "Gadis bodoh," cibirnya. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan." Ia membuka jubahnya, memperlihatkan pusaran energi gelap. Lina merasa ketakutan yang dingin mencengkeram hatinya. Penduduk desa tersentak, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mbah Sucipto adalah seorang penyihir, hatinya dipenuhi keserakahan dan haus kekuasaan. Ia telah meracuni tanah, menggunakan wabah untuk mengendalikan penduduk desa. Lina tahu dia harus bertindak cepat. Ia mengangkat buku kuno itu, halaman-halamannya terbuka, memperlihatkan tulisan-tulisan bercahaya. Saat ia membaca kata-kata sakti, gelombang energi mengalir deras melalui dirinya. Udara berderak, melawan kegelapan mencekam yang berasal dari Mbah Sucipto. Pertempuran sengit terjadi, pusaran cahaya dan bayangan. Lina mendapatkan kekuatan dari buku dan penderitaan penduduk desa, bertarung dengan semangat membara. Mbah Sucipto, yang melemah dan kewalahan, bukanlah tandingan kekuatan buku dan semangat Lina yang tak tergoyahkan. Dengan teriakan terakhir yang penuh keputusasaan, ia lenyap, energi gelapnya menghilang ke udara. Wabah yang mencengkeram Laksana mulai surut. Rona kembali ke wajah penduduk desa, digantikan dengan kelegaan dan rasa syukur. Lina, lelah tetapi menang, menyaksikan kehidupan perlahan kembali ke desa. Penduduk desa, rasa takut mereka digantikan dengan harapan baru, berterima kasih kepada Lina. Pak Kasim, suaranya kembali kuat, menyatakan Lina sebagai penyelamat Laksana. Saat Lina bersiap untuk pergi, penduduk desa mengerumuninya, memberinya banyak doa restu. Ia tersenyum, tahu bahwa hadiah sebenarnya adalah menyaksikan kembalinya kehidupan dan tawa ke Laksana. Lina berjalan meninggalkan desa. Buku kuno itu terasa nyaman di tangannya. Bisikan angin membawa janji masa depan yang lebih cerah bagi Laksana.